Apa kan belum presentasi. Baik, outline skripsi berjudul Studi Komparatif Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Laki-laki dengan Perempuan dalam Menciptakan Kepuasan Kerja Guru SD Negeri di Sekadau. Boleh di-share PPT-nya? Saya menggunakan HP, Bu. Oke, berarti tidak ada PPT yang di-share, yang dibagikan ya? Bisa, Bu. HP. Bisa, oke, baik. Penguji hari ini ada yang pertama ada Budina Oktaviani SEMM, kemudian Bapak Nayun Untung Utama SEMM, dan juga Bapak Adi Mursalin SEMM. Jika sudah siap, Cici boleh langsung dimulai presentasinya. Bisa nggak, Bu? Ya, silakan Cici, boleh dimulai. Baiklah, saya Cici Elentina, NIM 1710416421. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Studi Kooperatif Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Laki-laki dengan Perempuan dalam Menciptakan Kepuasan Kerja Guru. Bab 1. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu model untuk menciptakan sumber daya manusia SDM yang kompeten. Bagi dunia pendidikan yang paling utama adalah sekolah. Sekolah menjadi tempat maupun mereka yang dalam peroleh suatu pengalaman atau pengetahuan pendidikan mempunyai peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan berkualitas akan sangat berpengaruh pada kemajuan berbagai bidang. Di samping mengusahakan pendidikan berkualitas, pemerintah juga memerlukan peralatan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia agar mampu berperan serta dalam memajukan kehidupan bangsa. Di sini ada rumusan masalah, ada 4. Berdasarkan uraian pada masalah penelitian, maka perumusan masalah dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan pada SDN di Sekadau? 2. Bagaimana tingkat kepuasan kerja guru dan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan pada SDN di Sekadau? Yang ketiga, apakah ada perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan pada SDN di Sekadau? 4. Apakah ada perbedaan kepuasan kerja guru dalam pengaruh kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan pada SDN di Sekadau? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan pada SDN di Sekadau. Yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan kerja guru pada pengaruh gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan pada SDN di Sekadau. Yang ketiga, mengetahui perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan pada SDN di Sekadau. Yang keempat, mengetahui perbedaan kepuasan kerja guru dalam mengetahui kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan pada SDN di Sekadau. Di sini ada manfaat penelitian, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini bersifat komparatif, khususnya manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan perbandingan gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan dan kepuasan kerja guru. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam rangka memiliki gaya kepemimpinan untuk menciptakan kepuasan kerja guru SDN di Sekadau. Lanjut bab 2. Landasan teori gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah kemampuan yang mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Di sini kepala sekolah di SDN Sekadau menerapkan 2 gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional ini dapat didirikan sebagai pemimpin yang bertujuan berfokus pada suatu pencapaian
perubahan nilai-nilai, sikap, emosional, kepercayaan, perilaku, dan kebutuhan suatu bawahan menuju perubahan yang menjadi lebih baik di masa depan. Gaya kepemimpinan transisional lebih berfokus pada hubungan kepemimpinan yang bawahan, mereka lebih banyak mengawasi, mengontrol, dan memberikan perintah-perintah untuk diselesaikan di bawahan. Lanjutan kepuasan kerja guru adalah keseluruhan perasaan guru dapat berkenaan dengan berbagai aspek pekerjaan yang meliputi sebagai sumber daya pendidikan, kegiatan belajar mengajar, prestasi, madrasah, penghasilan, dan penghargaan, serta kebebasan dalam melaksanakan aktivitas. Di sini ada ringkasan penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 5 jurnal. Bisa dilihat. Hipotesis penelitian. Dapat dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki merupakan variabel X1, gaya kepemimpinan kepala sekolah perempuan merupakan variabel X2, dan kepuasan kerja guru merupakan variabel Y. Maka dapat dibentuk secara skematis tentang kapsul penelitian. Yang selanjutnya metodologi penelitian. Bentuk penelitian. Jenis penelitian ini digunakan adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Komparatif merupakan penelitian non-eksperimen yang tanpa adanya perilaku penelitian yang hanya mengajukan perbandingan kelompok tertentu. Populasi dan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah guru sekolah dasar negeri di Skadau. Berdasarkan data yang diperoleh, populasi target dalam penelitian ini berjumlah 30 sekolah dasar di negeri di Skadau, dan populasi akses hanya 10 sekolah dasar negeri untuk dimudahkan pengujian beda. 5 orang kepala sekolah laki-laki dan 5 orang kepala sekolah perempuan. Dan jumlah seluruh guru sebanyak 133 orang. Karena penelitian ini merupakan penelitian komparatif, maka akan dibentuk 2 kelompok sampel. Kelompok sampel yang pertama adalah guru-guru yang berada dalam pengaruh kelompok sampel kedua, pengaruh laki-laki. Sedangkan kelompok sampel kedua adalah guru-guru berada dalam pengaruh kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Variabel penelitian di sini menggunakan identifikasi variabel berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang diajukan. Maka variabel dalam penelitian komparatif yaitu melihat perbandingan atau pengujian beda antara gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan sebagai variabel X dan kepuasan kerja guru sebagai variabel Y. Operasional variabel. Guna memperjelas variabel dan analisis, perlu dijelaskan operasional masing-masing variabel, operasional variabel empiris agar kesalahan dalam mengartikan variabel yang analisis tidak terjadi. Teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis secara terstruktur kepada responden penelitian berkaitan dengan berbagai variabel yang diteliti. Yang kedua itu menggunakan studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Teknik pengolahan dan analisis data. Teknik yang digunakan untuk mengumpul data adalah kuesioner, karena teknik dianggap paling cocok digunakan untuk mengumpulkan data tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan di Skadau. Mengingat jumlah responden yang besar dan tersebar luas di wilayah yang luas. Yang uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kendala atau keahlian suatu ukuran yang kurang valid, berarti memiliki validitas yang rendah. Yang kedua ada uji reliabilitas, digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apabila pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten dengan pengukuran tersebut. Metode analisis. Di sini saya menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian penulisan menggunakan metode analisis deskriptif. Deskripsi variabel penelitian dilakukan untuk mendapatkan persepsi responden terhadap penyataan yang diberikan terkait dengan variabel-variabel yang telah digunakan. Uji Feynman. Uji ini adalah ujian non-parametris, digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala variabel terikat merupakan ordinal atau rasio, tetapi tidak distribusikan normal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Oke, silakan. Halo, Cici Valentina. Ya, Jelas kedengaran suara saya? Pak. Jelas, Jelas ya? jelas. Ini studi komparatif gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan dalam menciptakan kepuasan kerja guru SDN di sekolah di Skadau ya. Kamu posisinya di mana sekarang nih? Enak, Pak. Nah, posisinya di mana sekarang? Di Pontianak, Pak. Woi, Mandiana. Ini kayaknya ada perkembangan baru nih skala penelitian ya, studi komparatif gaya kepemimpinan kepala sekolah ini. Jadi ada berapa itu tadi kamu ada berapa penelitian terdahulu yang kamu gunakan? Ada berapa, Pak? Ada berapa penelitian terdahulu yang kamu gunakan dalam penelitian ini? 5, Pak. Ada berapa? 5, Pak. Ada 5 penelitian terdahulu ya. Jadi di sini jadi di tempat yang kamu teliti itu ada 5 guru wanita dan ada 25 guru pria ya. Sampelnya, Halo? Halo? Pak. Jadi yang menjadi ininya sebagai apa tuh yang kamu komparatifkan nanti itu adalah gaya kepemimpinan 25 guru laki-laki dan 5 guru wanita gitu ya. 5 kepala sekolah wanita ya. Kan gini, Pak. Dia menggunakan sekolahnya kan 30, tapi cuma untuk akses populasi hanya 10 sekolah dasar. Karena yang diuji itu hanya 5 kepala sekolah perempuan dan 5 kepala sekolah laki-laki untuk memudahkan akses pengujian. Gimana? Di populasi dan target dalam penelitian ini kan berjumlah 30 sekolah dasar ya, Pak. 30 sekolah dasar. Nah. Akses populasi hanya 10 sekolah dasar negeri untuk dipermudahkan pengujian 5 pengujian beda. 5 orang kepala sekolah laki-laki dan 5 orang kepala sekolah perempuan. Kemudian ininya tadi kamu yang kuesionernya yang kamu sebarkan untuk berapa orang ini? 100, Pak. Untuk berapa? 100. Ya. Bagaimana kamu ininya 100 orang itu dari sekolah, misalnya kan tadi ada 30 sekolah ya, 30 SD gitu ya? Tapi yang digunakan hanya 10 sekolah dasar itu. 10 sekolah dasar ya, Pak. Perbandingan pengujian 5 arah, 5 kepala sekolah. 5 kepala sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah perempuan dan 5 kepala sekolah di bawah kepemimpinan laki-laki. Nanti dikaji. Sebentar, ini kan kalau kita lihat di sini kan SD-nya ada 30 gitu ya. SD-nya ada 30 SD. Ya enggak? Pak. Nah, 30 SD sementara yang dinilai itu kepala sekolahnya berarti ada 25 orang untuk laki-laki dan 5 orang untuk perempuan gitu ya. Tapi untuk sampelnya nanti saya ambil cuma 10 sekolah dasar, Pak. Menilai 30 orang itu. Dari antara 30 itu hanya diambil 30 sekolah dasar negeri untuk memudahkan pengujian beda 5 orang kepala sekolah laki-laki di bawah kepemimpinan kepala laki-laki
orang kepala sekolah laki-laki dan 5 orang kepala sekolah perempuan untuk pengujian itu. Oh, jadi hanya 10 orang aja? Ya, Pak. 10 orang. Sementara respondennya dari 30 SD gitu. Dari 10 SD aja. ya, kan hanya 10 SD menilai 10 kepala sekolah, yaitu 5 sekolah wanita dan sekolah pria gitu ya. Itu. kepala sekolah dan kepala sekolah perempuan. Anggaran pendapatan. Anggaran loh ya. Kemudian itu suara siapa tuh? Realisasi pendapatan. Kemudian pengambilan sampelnya tadi dari 10 sekolah itu, apakah semuanya guru dari sekolah itu masing-masing itu sekolah 10 itu menilai gitu, atau diambil hanya proporsional aja? Ya, proporsional. Misalnya guru yang mengajar, misalnya wali kelas atau guru-guru yang ngajar mata pelajaran, bukan guru misalnya di TU, yang guru wajib, Pak. Gimana? Misalnya kan untuk kuesionernya nanti kan disebarkan ke sekolah yang akan diteliti kepala sekolah. Nanti yang ngisi hanya guru-guru, misalnya tuh guru wajib, guru yang mengajar mata kuliah, mata pelajaran. Kamu menentukan tadi kan dari 25 laki-laki dan 5 wanita, berarti kan yang guru yang 5 yang wanitanya kamu ambil semua gitu ya? Ya, Pak. Wanitanya yang ambil semua, Pak. Yang laki-laki kan 25. Yang 25 laki-laki itu kamu ngambil 5-nya gimana itu? Apakah secara purposive sampling atau random sampling? Secara random sampling, Pak. Probability sampling, Pak. Memiliki berbagai macam-macam teknik dalam penelitian. Random sampling. Probability sampling. Gimana kok memiliki bermacam-macam teknik, maksudnya apa sih? Pertanyaan saya tadi, kalau yang 5 guru wanita, berarti kan 5-5-nya kamu ambil semua, gitu ya. Kemudian yang 25 yang pria itu kan kamu ambil hanya 5, ya enggak? Yang 5 itu gimana kamu tentukan? Apakah kamu menentukannya purposive sampling atau random? Gunakan random sampling, Pak, yaitu teknik pengambilan sampel anggota populasi secara acak beserta secara proporsional dan dilakukan apabila mempunyai anggota yang berheterogen tidak sejenis. Kemudian nanti gimana? Ini kan yang menilai kan tadi ada 5, ada 10 ya, ada 5 guru wanita, ada 5 pria gitu ya enggak? Halo, Cici. Ya. Oke, Cici, ini kan ada 5 guru wanita, ada 5 guru pria gitu ya enggak? Nanti diambil secara Random. sampling, teknik pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak serta berserta secara proporsional dan dilakukan apabila mempunyai anggota yang heterogen tidak sejenis. Kemudian yang menilai mengisi kuesioner untuk menilai 10 gaya kemungkinan tadi, 5 pria dan 5 wanita itu
gimana kamu menentukan ininya, sampelnya? Halo? Iya, Pak. Tadi kan kamu sudah ini kan ada 5 guru pria, ada 5 guru wanita yang dikomparasikan ya, gaya pemimpinannya gitu ya enggak? Gitu kan? Saya Nah, itu ada berapa orang yang kamu sebarkan kuesioner para guru tadi? Berapa orang yang kamu sebarkan kuesionernya? 100, Pak. Berapa? 100 responden. 100. Ya. Dari mana aja kamu ini kan kalau kita lihat di sini jumlah guru di sini ada 313 ya. 313 ya. Gimana kamu menemukan menjadi 100 orang guru tadi yang menilai 10 orang tadi, 10 orang guru? Di sini kan saya menggunakan rumus dari solving ya, Pak. Ya. Rumus apa? Solving. Ya. Jadi ketemu 100 gitu. Gimana kalau misalnya dia katakan tadi guru yang dinilai itu guru Sungai Ringin misalnya ya. Tapi kepala sekolah Sungai Ringin maksud saya. Nah, kemudian guru yang menilai itu guru dari Munggu misalnya, gimana? Gimana kira-kira tuh? Kan kayak gini ya, Pak. Kalau dari Sungai Ringin dia harus kuesionernya harus dari Sungai Ringin, Pak. Kita kasih kuesioner itu SD yang ada di Sungai Ringin penilainya. Tetapi kan di sini hanya 5 kepala sekolah laki-laki, 5 kepala sekolah wanita. Kan kalau kamu misal nanti kan itu kepala sekolah laki-lakinya dipilih, Pak. Dipilih 5 kepala sekolah yang laki-laki, yang perempuannya diambil semua. Yang kepala sekolah laki-laki nanti ditentukan menggunakan random sampling, Pak. Gimana? Kan di sini untuk populasi dan sampelnya kan 5 kepala sekolah laki-laki dan 5 kepala sekolah perempuan. Jadi sekolah laki-laki itu sekolahnya ditentukan menggunakan random sampling, Pak. Kalau kamu misalnya menggunakan random sampling ya nggak bisa. Ya, artinya begini. Kalau misal random sampling kan berarti bisa jadi bukan kepala sekolah Sungai Ringin, bukan jadi yang menilai itu dari Sungai Ringin, jumlah guru yang Sungai Ringin. Tapi yang menilai itu adalah bisa dari yang lain kalau random ya. Kecuali kamu pakai purposif. Nah, tapi kalau misalnya kamu pakai purposif, kira-kira 10 ini mencukupi nggak? Misalnya 10 orang ini, yang 10 orang tadi 5 wanita 5 pria ya, itu kira-kira bisa nggak mencapai nggak 100 orang? Kalau kamu misalnya tidak menggunakan sloping misalnya. Mencapai, Pak. Mencapai, Pak. Kamu kira-kira yang saya maksud itu kira-kira bisa kamu ini enggak? Maksud saya begini, kamu kan ada 5 kepala sekolah yang dinilai 5 laki-laki. Gitu kan? 5 wanita, begitu ya? 5 kepala sekolah pria, 5 kepala sekolah wanita. Ya. Kemudian di sini kalau kamu katakan misalnya menggunakan random misalnya, ini kan dari 313 ini bisa jadi yang kamu ini kan
katakan gurunya bukan gurunya dari sekolah yang bersangkutan. Diacak, Pak. Nah, Tapi bisa diacak, Pak. kalau diacak saya katakan kalau random bisa jadi bukan gimana seseorang misalnya dia bukan kepala sekolahnya dia menilai gaya kepemimpinannya, kan nggak bisa. Nggak bisa. Karena kuesionernya dikasih ke sekolah yang di bawah kepemimpinan laki-laki dan di bawah kepemimpinan perempuan. Coba saya mau tahu kuesioner aja. Kuesionernya nanti seperti apa? Yang perlu kamu tanyakan dengan para guru yang jumlahnya 100 itu. Kuesionernya ada nggak kuesionernya? Ada, Pak. Belum ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Oh ini operasional penelitian ini. Kamu menggunakan variabel siapa nih? Gaya kepemimpinannya, Kak, Pak. Ya, variabel gaya kepemimpinannya yang digunakan siapa nih? Menurut Peter G. Natasius 2013, kepemimpinan adalah proses di mana individu mempengaruhi individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada berapa variabel yang punyanya si Peter ini? Ada 2 variabel ya? Pak. Ya, ada 2 variabel, Pak. Contoh ininya, contoh kuesionernya belum ya? Ini baru operasional variabel penelitian ya? Contoh kuesionernya belum ya? Belum. Ya ini yang saya katakan tadi, ya jangan sampai nanti misalnya, tadi kan kamu mengatakan bahwa menggunakan random ya. Jangan sampai misalnya dia tidak menilai kepala sekolahnya gitu loh. Jadi dari sekolah yang lain menilainya kepala sekolah yang lain gitu loh. Kan nggak bisa dia menilainya. Gimana dia menilainya kepemimpinannya, ya kan? Jadi dia harus menilai kepala sekolah itu guru-guru yang di bawah kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Ya, jadi kalau seperti itu saya kira bukan random. Kalau kamu dari 313 ini, dari 313 orang guru ini, itu saya kira bukan random. Jadi kalau random itu yang dapatnya malahan kepala sekolah yang lain nanti. Yang dapatkan guru sekolah yang lain malahan. Ya, berarti Ya, kan? Berarti dia menggunakan teknik probability sampling, memiliki bermacam teknik dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk menggunakan teknik probability sampling ya, Pak? Gimana? Jadi dia menggunakan teknik probability sampling ya? Ya saya kira ini disengaja, nggak bisa dipakai random. Ke random nanti dari 313 itu kemungkinan nanti malahan guru sekolah yang tertentu, misal guru sekolah A tidak menilai kepala sekolahnya gitu kan? Ya, Pak. Cuman yang berikutnya yang mau saya lihat di sini, kalau seandainya misalnya menggunakan juga purposive misalnya, apakah dari 10 sekolah misalnya kamu pilih misalnya secara random misalnya randomnya saya kira yang untuk yang kepala sekolah yang mau dinilai.
ya yang mau dikomparatifkan ya enggak. Nah, sementara kemudian kalau jumlah gurunya itu kalau gurunya berarti mengikuti kepala sekolah tersebut sekira ya, itu mencukupi nggak kira-kira 100 misalnya? Mencukupi, Pak. Hah? Mencukupi. Mencukupi. Ya, itulah saya katakan artinya jangan sampai nanti misalnya kepala sekolah Sungai Ringin tapi yang menilainya adalah guru dari Munggu atau Tanjung gitu kan, macam itu. Jadi yang menilainya tuh yang di bawah kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Ya, enggak mungkin saya menilai rektornya Untan, saya nggak tahu rektor Untan misalnya enggak. Nah, semacam itulah kira-kira gambarannya ya. Gitu ya, Elina. Gitu ini ya, Cici ya. Mungkin dari saya itu aja Bu Dina, mungkin lebih jelas mungkin ininya, silakan Bu Dina. Langsung ya. Bu Putih, saya langsung ya. Iya Bu, silakan Bu. Oke. Selamat pagi menjelang siang, Pak Nayun. Cici Elantina waktu datang ke saya, ini merupakan salah satu penelitian yang baru ya buat kita. Baru buat kita nih. Tetapi bagi saya menarik, ya kan? Kenapa menarik? Karena dia berani. Kenapa? Bagus sih tantangan bagi kita ya. Menarik karena dia berani keluar jalur, setidaknya merubah. Selama ini kalau kita hanya berani di wilayah aman istilahnya, sedangkan dia sudah berani keluar sedikit jalur dengan merubah, melakukan penelitian-penelitian yang berbeda, gitu kan? Cuma tadi saya cuma menambahkan karena saya hampir terus terang karena ini menurut saya sesuatu yang menarik tadi, saya sudah beberapa kali konsultasi beri masukan lah ke Cici ya, karena kebetulan dia PA-nya saya, gitu kan, kehati-hatian saja, gitu kan. Tadi dari masukan Pak Naim sangat bagus sekali, jangan sampai yang diteliti ya, yang ingin dilihatkan itu kan kepala sekolahnya tuh. Betul. Jangan sampai yang dinilai siapa, yang menilai siapa, gitu kan. Saran saya sebaiknya kamu tentukan memang dari awal ya, ketika 5 guru yang kamu ambil, gitu kan, 5 guru yang kamu ambil, 5 kepala sekolah yang kamu ambil yang perempuan dan 5 kepala sekolah yang kamu ambil adalah laki-laki, langsung kamu tentukan gurunya, langsung kamu pilih, gitu. Jadi sampel yang kamu pilih itu adalah sampel yang memang dimana sampel berdasarkan kepala sekolah dari sampel yang kamu pilih adalah guru yang berasal dari kepala sekolah yang kamu pilih. Ya, Bu. Itu, misal, nanti kan kamu tentukan sendiri kan. Misal dari SD Sungai Ringin, Munggu, atau segala macam lah gitu kan. Kamu pilih dari 10 sekolah itu, dan kamu tentukan bahwa yang menjadi sampel kamu itu adalah guru-guru yang terpilih dari 10 sekolah tadi. Gitu. Jadi dan tentunya sampelnya tidak lagi proporsi, gitu kan? Itu. Jadi kamu tentukan langsung ya berapa 10, kamu kata menentukan 10 dan tentukan bahwa dari 10 sekolah yang ada, gitu kan, langsung kamu pilih guru dari 10 sekolah itu yang kamu ambil. Jadi yang 20-nya lewat. Gitu. Jangan kamu ambil lagi, nanti kamu sebar kemana-mana, gitu. Nah, kalau saya, kalau yang lain karena sudah banyak saya koreksi, ya, tinggal sama nanti kuatkan di metode penelitiannya, analisis datanya. Karena ini pakai studi komparatif, menunjukkan bahwa ini ya, kemarin pakai web ya, dia analisis datanya kan.
Ya, itu makanya hati-hati dalam menggunakan analisis datanya, jangan sampai terjadi kesalahan yang justru membuat kamu tidak bisa menggunakan analisis data tersebut, gitu. Karena ini memang merupakan suatu proses yang baru, kita apresiasi ya, saya dari Pak Nayu juga dari jurusan apresiasi, semoga penelitian ke depannya memberikan dampak yang bagus buat kita dan untuk kawan-kawan yang lain juga bisa membuat penelitian-penelitian yang memang tidak hanya bermain di wilayah aman. Gitu cukup dari saya, Mbak Putih. Ini saya juga sudah beberapa kali si Cici membantu saya. Oke, terima kasih. Udah, Pak Adi lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Dina. Cici tunggu sebentar ya, Pak Adi masih menguji di ruang sebelah. Mohon tunggu sebentar. Ya. Sama itu. Cici, tolong masukan dari Pak Nayun tadi, ya, tolong diperhatikan, tolong diperbaiki, ya. Dan itu sebagai dasar pijakan kamu untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kalau Pak Adi tadi masuk atau enggak? Katanya tadi sih lewat aja. Tapi coba dikonfirmasi. Hah? Pak Adi gimana kata Mbak Dina? Tadi Pak Adi bilang dia lewat aja. Cuma dikonfirmasi ulang saja. Coba ngisi ulang. Iya Bu, barusan sudah saya konfirmasi. Bapak lagi tanya jawab di sebelah Bu. Jadi dia mau uji juga? Iya. Tunggu sebentar kata Bapak. Oh iyalah. Oke.
Sebentar ya Cici, Pak Adinya masih nguji. Ya, Bu. Ya, Bu.
Halo, Cici. Cici, bisa dengar suara saya? Tadi udah bagus, Bah. Kedengaran ya suara saya ya? Halo Cici. Sudah suaranya. Halo, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oh, dengar. Oke. Nah, Bapak langsung ya. Judulnya apa? Studi kooperatif gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dengan perempuan dalam menciptakan kekuatan kerja guru di Skadau. Jadi apa maksudnya nih? Mengapa Anda melakukan studi kooperatif? Saya meneliti ini karena berdasarkan fenomenal yang terjadi di dunia pendidikan. Pada saat ini semua sekolah di Skadau itu lebih dominan dipimpin oleh kepala sekolah, laki-laki maupun perempuan, untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang gaya kepemimpinan yang cenderung diperankan oleh kepala sekolah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dampaknya terhadap kepuasan kerja guru. Salah satu yang menjadi perhatian saya dalam meneliti ini adalah tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dengan perempuan di Skadau. Dapat dilihat terus mengenai wanita masih terbatas, sehingga saya tertarik melihat bagaimana infleksi gender yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru, Pak. Oke. Apakah Anda sudah dapat jurnal pendukung yang judulnya sama tentang studi kooperatif? Udah, Bu. Udah, Pak. Ya, apa itu? Pelajaran. Apa jurnalnya? Jurnalnya, Pak. Ya, jurnalnya apa saja? Jurnalnya ya. Tahun Samnun Al-Fahrum melakukan penelitian dengan judul Perbandingan Aktivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Laki-laki dan Perempuan di SDN se-Kabupaten Lamongan. Itu yang jurnal yang pertama, Pak. Oke, coba. Di sini saya kan mengambil 5 jurnal. Yang kedua, tahun 2015, Riani Erlian Prasasti melakukan penelitian dengan judul Perbedaan Gaya Kepemimpinan dalam Perspektif Maskulin dan Feminim. Juga? Ya, 2018, Guna Rafila Krispi melakukan penelitian dengan judul Penerapan Gender terhadap Gaya Kepemimpinan terkaitan Restul Kontrol dan Proses Kontrol di Rumah Sakit di Rumah Makan X. Yang keempat itu tahun 2015 oleh Kadek Agradwis Kasara melakukan penelitian dengan judul Studi Kooperatif Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Laki-laki dengan Perempuan dalam Menciptakan Kepuasan Kerja Guru SLTP Swasta Sekecamatan Buleleng. Kelima itu tahun 2015 Nuri Hayawati melakukan penelitian dengan judul Gaya Kepemimpinan Laki-laki dan Perempuan. Itu, Pak. Oke, saudara-saudara kan membandingkan dengan kooperatif kan, artinya kan membandingkan. Iya, Pak. Berarti minimal kan ada dua kepala sekolah dibandingkan kan, dua kan, kepala sekolah laki-laki dan kepala sekolah perempuan, betul kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berapa jumlah kepala sekolah laki-laki dan berapa jumlah kepala sekolah perempuan? Jumlah kepala sekolah di Skadau laki-laki itu berjumlah 25 orang, perempuan itu berjumlah 5 orang. Itu, Pak.
Jadi cara membandingkan gimana? Laki-laki laki-laki 5 orang, yang perempuan 5 orang. Ya, kan harus sama dibandingkan. Iya, Pak. Membandingkannya gimana membandingkannya? Membandingkannya, kalau ditanyakan pasti yang dapat 5 orang kan, kalau diskoskorkan kan, 5 orang. Cara membandingkannya, saya di sini menggunakan kan untuk sampel dan penelitian ini adalah guru-guru sekolah dasar Kadau untuk sampelnya saya populasi dan sampel. Ya? Iya, Pak. Berapa sampelnya? Sampelnya berapa jumlah sampel? Jumlah sampelnya 30 sekolah dasar. Jumlah sekolahnya 30 ya? Di Skadau dan populasi sampel hanya menggunakan 10 sekolah dasar negeri di Skadau. Ya, untuk memudahkannya saya saya menguji beda 5 orang kepala sekolah laki-laki dan 5 orang kepala sekolah perempuan. Oh. Oke, dengan jumlah sampel berapa gurunya? Kalau jumlah sampel, Pak? Iya. Berapa sampelnya? Kan pas itu kan? Apa? Anda kan mencari kepuasan guru di bawah 5 kepala sekolah kan? Iya, Pak. Antara laki-laki. Nah, berapa jumlah sampel yang Anda ambil dalam penelitian Anda ini? Jumlah sampel berapa? Jumlah sampel. Yang tanya sampel responden. Di sini saya 100 responden, Pak, menggunakan rumus Hopin. 100? Iya. 100%. Ya, kan berarti ada bagi 2 kan? Iya, Pak. Dibagi 2. Bagi 2, 50 responden di bawah laki-laki gitu ya? Iya, Pak. 5 responden di bawah laki-laki, ada juga di bawah kepemimpinan, sedangkan ada sampel kedua itu di bawah kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Oke. Berapa sampel perempuan berapa? Berapa jumlah sampel yang di bawah kepala sekolah perempuan? Perempuan nanti 50, laki-laki nanti 50. Untuk 50. Oke, sama kan? Bagaimana cara menaik sampelnya? Bagaimana Anda cara membagikan kuesioner? Apa metode yang digunakan dalam menarik sampel, Bapak? Apa, Pak? Apa metode yang digunakan dalam menarik sampel? Di sini saya menggunakan kuesioner, Pak. Kuesioner sama studi dokumen. Betul. Cara membagi kuesioner gimana? Cara membagi kuesioner pada responden gimana caranya? Cara apa, Pak? Membagi kuesioner pada responden. Dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis secara terstruktur kepada responden berkaitan dengan berbagai peneliti, Pak. Metodenya apakah pakai purposive atau ke accidental atau ke sensus atau gimana? Apa, Pak? Apakah dengan menggunakan metode purposive, accidental atau sensus? Sensus, Pak. Kalau sensus lain. Sensus itu jumlah populasi yang sampel. Kan enggak. Kalau Anda sengaja, Anda kan udah tahu gurunya, udah tahu situasi data gurunya, udah tahu sekolah data orangnya kan, itu berarti apa tuh? Berarti purposive kan? Udah tahu kriterianya kan, berarti purposive kan? Iya, Pak. Jadi metodenya apa? Metode penelitiannya apa? Metode penelitian Anda ini apa? Metode penelitian ya, Pak? Apa metode penelitian Anda? Apa metode penelitian Anda? Apa metode penelitian Anda? Metode penelitian Anda itu apa? Apa metode penelitian Anda? Apa desain penelitianmu? Ini kan jenis penelitian ini digunakan adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan komparatif. Deskriptif komparatif kan? Oke. Pakai rumus apa nih? Pakai rumus. Pakai apa? Bagaimana Anda menganalisis datanya apa? Pakai rumus apa? Dalam membandingkan, iya. Bagaimana cara menganalisis datanya? Gimana caranya? Cara membandingkan gimana? Cara membandingkan? Nanti dia menggunakan analisis deskriptif dan uji Winday. Iya, Pak? Analisis deskriptif sama uji Menwat. Menwat. Iya. Ini anak kan juga ada pengaruh kan?
Iya, Pakai Pak. regresi tidak? Pakai regresi tidak nih? Apa, Pak? Pakai regresi tidak? Regresi. Enggak, Pak, tidak, Pak. Karena dia menggunakan. Jadi bagaimana untuk menjawab pengaruh gaya kepemimpinan itu dengan kepuasan kerja guru? Kan dibandingkan. Kalau dibandingkan kan ada pengaruh tidak dengan kepuasan kan? Iya, Kan Pak. gitu. Nah, kenapa enggak dapat regresi juga? Kita kan juga studi komparatif gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan dalam kebijakan kepuasan kerja. Kan ada hubungan nih kan? Ada Iya, Pak. antara harus pengaruh juga. Ada pengaruh enggak tuh? Gaya kepemimpinan laki-laki dengan perempuan terhadap kepuasan guru kan harus ditarik pengaruh dulu, ada pengaruh enggak? Ada pengaruh mana bandingkan gitu kan? Kan Iya, gitu. Pak. Pertama lakukan mencari pengaruh. Berapa besar pengaruh gaya kepemimpinan laki-laki terhadap kepuasan guru kan? Oke, itu 500% kan? Itu yang pertama kan? Iya, Yang Pak. kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah wanita terhadap kepuasan guru kan? Nah, itu juga Kepuasan kan? kerja guru, Pak. Ya, aku kerja dulu kan. Kedua kan. Yang ketiga baru bagaimana perbandingannya, kan gitu kan? Nah, gitu kan. Jadi ada 3 pertanyaan tuh. Karena sini kan judulnya kan ini, studi komparatif gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki dan perempuan itu dua variabel kan. Iya, Kalau menciptakan kepuasan kerja guru SDN. Nah, ini kan satu variabel Y kan, dua variabel. Jadi Anda tanya masalahnya bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kelas laki-laki terhadap kepuasan guru. Oke, tuh kan. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kelas wanita terhadap kepuasan guru. Baru ketiga, perbandingannya gimana? Mana lebih besar kepuasannya? Apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah laki-laki atau perempuan? Itu bandingkan kan? Nah, itu dia pakai besar itu ya. Rumus itu dari mana dapat rumus itu? Rumusnya min white kah? Apa, Pak? Apa rumusnya? Min white ketika membandingkan tuh. Nah, dengar bisa. Min white. Min white itu ini kali enggak variabelnya. Ini terlalu rumit nih. Ini membandingkannya. Rumit apa satu ya? Membandingkannya dari komparatif ini ya. Membandingkan nih, apa dibandingkan dengan ada alat ujinya tuh untuk membandingkan. Hah? Uji beda ya. Pakai uji beda aja. Uji beda rata-rata enggak kan? Uji beda rata-rata ya. Jadi itu uji beda rata-rata kan antara dua itu kan. Jadi nanti hasil dari responden itu kan ditotalkan kan ada data berapa kan? Iya, Pak. SPSS lah nanti kan. Tapi yang pertama tadi Anda cari dulu bagaimana pengaruh tadi kan ke gaya kepemimpinan kelas laki-laki terhadap guru. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kelas perempuan terhadap kepuasan guru itu Anda cek dulu dua-duanya itu kan. Nanti Anda bandingkan, ya kan? Mana yang lebih besar pengaruhnya kan? Nah, Anda bandingkan tuh total itu dengan ini dibandingkan kepuasan, mana lebih besar? Mana lebih besar pengaruhnya kan? Iya, Pak. Nah, itu aja ya. Kira-kira sih ya. Iya, Pak. Bisa regresi. Jadi kalau nanti cari sama itu berarti Anda bandingkan mana yang lebih besar pengaruhnya. Apakah lebih besar pengaruhnya kepala sekolah laki-laki puasa atau kembali kepala sekolah wanita udah bekerja. Kalau studi komparatif itu kan. Ya, itu Pak. ya. Sudah Pak tuh. Oke, makasih. Itu ya Bapak. Ya ada tambah apa? Pertanyaan pertama tadi apa? Bagaimana pengaruh? Bagaimana pengaruh kayak kepemimpinan kepala laki-laki perempuan? Kepala laki-laki kan terhadap kerja guru kan. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kelas wanita terhadap kerja guru kan? Iya, Pak. Yang ketiga, mana yang lebih besar pengaruhnya? Apakah gaya kepemimpinan kelas laki-laki atau perempuan terhadap kerja guru? Apakah, apa, Pak? Mana yang lebih besar pengaruhnya? Apakah gaya kepemimpinan kepala laki-laki atau gaya kepemimpinan kepala wanita terhadap kepuasan kerja guru? Nah, itu titik poin yang ketiga kan? Oke. Sekian ya, sudah Bapak ya. Oke, makasih. Nah. Sini ya. Sudah Cici ya? Terima kasih Pak Adi. Baik, semuanya sudah selesai Bu. Apakah Bu Dina masih ada tambahan?
Cukup. Baik, jika sudah selesai semua, terima kasih Bapak Ibu atas masukan-masukan yang diberikan kepada Cici. Bisa langsung meninggalkan room ya Bu ya, berarti ya. Terima kasih ya Cici. Putih. Oh ya, untuk hasilnya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Putih. Ya. Saya bukakan lagi. Ya, sebentar Bu. Ya, terima kasih. Cici left ya. Ya, Cici silakan keluar ya, Ci ya. Oke. Ya bisa buka. Ya, left, silakan left. Bukakan Ibu lagi iya, lah. Iya, tapi bapak-bapaknya lagi istirahat nih, Bu. Sebentar lagi lah, Ibu ya. Ke sekalian sekarang. Hah? Mau sekarang ke tunggu bapak-bapak nih. Saya mau lah. Lama amat, banyak lagi saya ini 5. Sama lah nih, sini Bu, Pak Nayun semua gak nih, Bu? Raymondus tidak apa-apa lah, bukakan saya. Nanti mereka tinggal itu kan. Oh, tinggal masuk Ibu ya. Lanjut di sini ke? Ya. Pak Adi. Saya buka Raymondus Sherry ya? Enggak ya lah, Pak Adi. Maksud saya Pak Ernung kan, Pak Eri kan lama tuh. Saya buka dulu ya. Nanti sisanya. Enggak apa-apa. Ya, maksud saya bukakan nih. Nanti Bang Raymondus Sherry, Adrianus, nanti tinggal teruskan kayak gitu, Bang. Tapi kan punya dari bukunya murah, ambil dari dana ATK. Kamu katanya dulu cari tahu melapor PT Jasma adalah jadi misalnya ada ini kategori ya biaya orang baru biaya dan kamu identifikasi dari yang apa aja isinya dari siapa aja secara teori bisa jadi ada biaya overhead pabrik yang tidak terdeteksi. Mak. Ada, maaf ya. Ke? Itu pengarsipan tuh. Anu tuh, buka lowongan BRI. Jadi kan pengarsipan tuh. Kan yang si laki, yang laki Nita, laki itu ngasihkan tuh. Gimana sih? Adakah? Putih. Iya, Bu. Sebentar apa kita nih? Bu, sebentar Bu ya, pindah laptop loh Bu, error Bu.